Halo, aku Kyle, si kecil dari desa. Setiap pagi di rumah kecilku, terasa istimewa, ada angin lembut yang menyapa pipi dan sinar mentari yang hangat memeluk halaman. Tapi tahu nggak, pagi ini ada satu pot bunga gerabah di teras rumah. Bukan pot biasa, itu pot kesayangan mama. Harus dijaga seperti hati yang penuh cinta. Aku dan sahabatku, Johanna, berlari keluar sambil tertawa. Kadang, tawa bisa membuat kita lupa untuk hati-hati. Tapi dari situ, aku belajar. Setiap hal kecil yang kita rawat bisa jadi awal dari sesuatu yang besar dan indah. Yuk, mulai sekarang. Permainan kejar-kejaran pun dimulai di teras yang disinari cahaya pagi lembut. Tawa riang Shail melayang di udara, jernih seperti mata air yang belum tersentuh dunia. Johanna mengejar sahabat kecilnya dengan semangat membuncah. Langkah kecilnya menggambar pola ceria di lantai batu. Mereka berdua berputar-putar, melompat-lompat, berlari-larian, seolah-olah waktu ikut menari mengiringi bersama mereka. Dari atas, mereka tampak seperti dua kupu-kupu yang bebas, menari dalam cahaya lembut, mentari desa. Namun, dalam kegembiraan yang polos itu, ada satu hal yang tak mereka sadari. Kyle, dengan napas tersengal-sengal dan mata mencari tempat sembunyi, mendekat ke sebuah sudut yang tenang, tepat di dekat pot kesayangan mama, sebuah benda penuh makna. Dia menanti takdirnya, disentuh oleh tawa yang belum tahu akibatnya. Namun, di dalam riangnya sebuah permainan yang mengasyikkan. Kadang lupa dan keteledoran pun ikut bermain. Langkah Johanna yang melonjak penuh semangat tanpa sengaja menghantam keras meja kecil itu. Gerabah yang tenang di atasnya mulai berguncang hebat dan kemudian goyah, mencari keseimbangan yang hilang sirna. Dalam sekejap mata, dunia terasa seakan berputar melambat pelan, lalu berhenti. Dua pasang mata kecil membelalak lebat, jantung mereka berhenti berdetak, diam tak bersuara, seakan bisa menahan waktu. Hening yang ganjil menyelimuti udara, lalu rak, suara kecil itu cukup untuk menghentikan tawa dan mengganti tanya di dada kecil mereka. Retakan itu tak hanya muncul di sisi pot, tapi juga di hati dua anak yang perlahan belajar bahwa dalam tawa pun ada saat untuk waspada. Tawa yang tadi mengisi udara kini sirna, digantikan keheningan yang terasa berat di dada. Hangat mentari di hati, mereka berganti dinginnya badai salju. Mata kecil mereka terpaku pada retakan itu, tak besar, tapi cukup untuk mengguncang ketenangan. Dalam sekejap, rasa takut menjalar perlahan, seperti bayangan yang datang tanpa suara. Panik pun berbisik di telinga mereka, dan dari bisikan itu, lahirlah sebuah keputusan yang belum matang. Dengan tangan gemetar dan nafas tak beraturan, Johanna memutar berlahan pot itu, seolah bisa menyembunyikan luka yang nyata. Lalu, tanpa kata-kata yang cukup, ia berpamitan dan berlari pergi, meninggalkan sahabatnya, Kyle sendiri bersama rahasia kecil yang mulai terasa besar di dalam hatinya yang masih belajar jujur. Teras itu kini berisik sunyi. Daun kering tertiup angin lembut, seperti ikut menyimpan diam yang berat. Kyle duduk sendiri dalam sepi yang tak seperti biasanya, sepi yang menggema dari dalam hati. Tak ada tawa yang tersisa hening. Rahasia kecil itu yang tadi terasa bisa disembunyikan, kini justru tumbuh menjadi bayangan yang tak mau pergi. Bola kesayangannya ia tendang pelan, tapi tak ada tawa yang mengikutinya. Matanya berkali-kali mencuri pandang ke sudut itu, tempat di mana retakan diam-diam berbisik, tidak bersuara, tetapi berteriak keras. Di dalam rasa bersalah yang pekat, warna-warna pagi yang dulu cerah, kini terasa pudar, seakan alam ikut memahami gundahnya. Kyle menarik napas panjang, lalu duduk diam di lantai yang dingin, mencoba menemukan jawaban dalam keheningan yang perlahan memeluknya. Diam di sudut teras, Kyle mulai tenggelam larut dalam pikirannya. Ia membayangkan Mama seperti saat setiap pagi.
tersenyum hangat lembut sambil menyiram bunga lili kesayangannya dengan penuh cinta. Namun, bayangan itu perlahan akan berubah menjadi wajah mama yang kecewa, menangis sedih, dan terluka. Hati Kyle mencelos, bukan karena potnya retak, tapi karena ia tahu dan paham senyum mama mungkin tak akan pernah sama esok hari. Ia kembali menunduk, bingung, serta sedih, seolah ingin bersembunyi dari bayangan dunia atau dari lubuk hatinya sendiri. Andaikan semua ini hanya mimpi, ia ingin segera cepat-cepat terbangun. Namun kenyataannya tetap tinggal menetap, dan rasa bersalah ini menghantui, terasa jauh lebih menusuk menyiksa daripada sekadar takut dimarahi. Di lantai teras yang dingin, genangan air kecil memantulkan wajah Kyle yang duduk termenung sedih. Di sana, ia melihat bukan hanya bayangan tentang dirinya, tapi juga bayangan dari sebuah kebohongan kecil yang terus membebani di dalam hatinya. Wajah itu, wajah anak yang sedang berusaha menyembunyikan kebenaran. Semua terasa asing baginya. Dan saat itulah, sesuatu dalam dirinya perlahan menyala. Sebuah cahaya kecil bernama kesadaran. Ia tahu dan sangat paham satu-satunya jalan untuk mengembalikan kedamaian di hatinya adalah dengan berkata bicara jujur sebenarnya. Raut murung di wajahnya kini perlahan mulai memudar, tergantikan oleh ketegasan yang tenang dan tegas. Ia menghapus sisa air mata dari pipinya, dan dengan langkah mantap, Kyle bertekad bangkit. Saat hati bersih, keberanian pun tumbuh dari dalam. Dengan satu hentakan, tarikan napas paling dalam yang menenangkan, Kyle mencoba mengumpulkan tekad keberanian yang tumbuh perlahan dari hatinya, yang kecil namun teguh. Langkah pertamanya terasa berat melangkah, seolah mencoba meninggalkan pelindung terakhir dari dunia kecil yang aman dan hangat. Ia berusaha melangkah, melewati ambang batas teras yang tadi dipenuhi tawa, kini berubah menjadi jalan sunyi, menuju sebuah kejujuran yang belum pernah ia lalui sendirian. Koridor rumah kini lebih panjang, seakan waktu memperlambat detaknya. Setiap detik untuk menguji niat tulusnya. Di dalam setiap langkah, ia menimbang, takut akan dimarahi, atau dengan jiwa berani mengatakan kebenaran. Dan ketika ia berdiri di ambang pintu ruang keluarga, terlihat mama duduk tenang. Ia tahu, kini saatnya untuk tumbuh mempunyai jiwa besar. Di ruang keluarga yang tenang, mama duduk di sofa dengan damai, tenggelam dalam halaman-halaman buku yang membawanya jauh dari dunia. Kyle melanjutkan melangkah perlahan mendekatinya, seakan tiap tapak adalah sebuah bisikan dari hatinya yang mulai jujur. Namun, ketika saat akan tiba waktunya untuk berbicara, tak ada satupun kata sanggup lolos dari bibir mungilnya. Lidahnya kaku tak berkerat. Sebagai gantinya, ia hanya mampu menarik ujung baju mama. Perlahan-lahan namun penuh harap, tatapan mereka bertemu pandang. Mata Kyle berkaca-kaca, mengirimkan sebuah pesan yang tak butuh suara. Aku ingin jujur, tapi aku takut. Tanpa perlu tanya, mama kemudian menutup bukunya dan lalu bangkit. Karena cinta seorang ibu terkadang cukup untuk hanya memahami kegelisahan seorang anak. Langkah mama kemudian terhenti di hadapan pot yang tak lagi sempurna. Retak kecil itu tak hanya menyentuh tanah liat, tapi juga ada hati yang pernah dijaga. Ia diam sesaat, bukan karena marah, tapi karena memahami. Tatapannya berpindah kepada wajah Kyle yang menunduk, penuh penyesalan. Tapi di balik sepasang bola mata kecil itu, mama jauh melihat lebih dalam di dalam hati anaknya. Bukan kerusakan yang ia perhatikan, melainkan sebuah keberanian dan jiwa besar untuk mengakui. Senyumnya perlahan mulai merekah, lembut dan penuh kasih. Seperti matahari yang memaafkan hujan. Ia berlutut, membuka pelukannya lebar-lebar, dan Kyle, tanpa ragu, melompat ke dalam kehangatan itu. Di sana, di dada ibunya, ia belajar suatu hal, bahwa kejujuran tak selalu mudah, tapi selalu layak dirayakan. Di teras kecil itu, aku dan mama bekerja sama memperbaiki pot yang retak dengan lem dan cat warna-warni.
Kita mengubah luka menjadi pelangi. Pot yang dulu rusak, kini jadi karya seni, unik, jujur, dan penuh makna. Aku tersenyum bangga. Belajar bahwa kejujuran, meski tak sempurna, bisa jadi indah bila diterima dengan cinta. Like kalau kamu percaya bahwa luka bisa berubah jadi keindahan. Sharing ke teman kamu. Kalau kamu suka cerita yang penuh warna dan pesan hati. Komentar ya, bagian mana yang paling menyentuh buatmu? Dan jangan lupa nyalakan lonceng dan subscribe channel Ses untuk petualangan inspiratif selanjutnya ya.